Play opening, take one, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Jadi Septiandi Ashari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Meraih Keberkahan dengan Rasa Hormat dan Taat kepada Orang Tua dan Guru. Subhanallah, ternyata jika kita taat dan hormat kepada orang tua dan guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Amazing, bukan? Fazali, materi, take one, action. Mari kita renungkan. Seorang ibu yang telah bersusah payah mengandung anaknya selama 9 bulan, lalu kemudian melahirkan dengan begitu besar rasa sakit. Tidak lepas dari itu, seorang ibu pun senantiasa merawat anaknya tanpa mengenal lelah. Begitupun dengan seorang ayah yang senantiasa sekuat tenaga mencari nafkah, membanting tulang supaya bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri. Dan ini merupakan pengorbanan terbesar dari orang tua kita. Maka dari itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak taat dan hormat kepada orang tua kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Di sini Al-Quran menjawab. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya perbuatan. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimanakah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, menyayanginya dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, menghormatinya. Dan yang ketiga, taat dan patuh terhadap setiap perintahnya, selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Fazali, materi, take two, action. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh ibu, ayah, atau bahkan oleh keduanya. Tetapi ini bukanlah alasan untuk kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal dunia, maka kita sebagai anak masih bisa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pesan atau wasiat baiknya. Dan yang ketiga adalah
melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita semasa mereka masih hidup dulu, sehingga amalan kebaikannya akan didapatkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan yang keempat adalah menyambungkan silaturahmi kepada saudara-saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menghormati orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita pun harus senantiasa menghormati guru. Cara menghormati guru dan cara menghormati orang tua adalah sama. Guru adalah orang tua kedua kita. Guru adalah orang yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada kita dan mengajarkan tentang berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Oleh sebab itu, kita selaku murid tidak diperintahkan sebagai murid, kita diperintahkan untuk menghormati, menyayangi, dan memuliakan guru. Seorang murid tidak boleh meremehkan dan merendahkan gurunya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meremehkan gurunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 azab di dunia. Subhanallah, sangat ngeri sekali. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah SAW, Allah akan menyempitkan rizkinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan manfaat dari ilmu yang telah dia dapat. Dan yang ketiga, yang sangat kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan dia tanpa iman, atau termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Ngeri bukan? Nah, maka dari itu jangan pernah kita sekali-kali meremehkan dan merendahkan guru. Walaupun terkadang ilmu kita lebih tinggi daripada ilmu guru kita, tetapi tetap etika seorang murid kepada gurunya harus diutamakan. Pak Zeldi, closing, take 1, action. Baik, demikianlah penjelasan pembelajaran tentang meraih keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kesimpulannya adalah, ibu, ayah, dan guru adalah orang tua kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa berbakti dan menghormatinya. Jangan pernah merendahkan, menyakiti perasaannya. Kalau kita lakukan hal tersebut, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahannya kepada kita. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Demikian pembelajaran gitu. Iya, Ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak materi ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup pembelajaran PAI kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Keep healthy, keep happy, and stay at home. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.